Amin. Terima kasih Pak Henry, Bu Indah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus melalui kita. Bapak Ibu, kita akan sharing firman Tuhan yang akan menolong kita merubah hidup kita. Ya, judulnya adalah Bersukacita di dalam Tuhan dan kebaikan hati dapat mendekatkan Tuhan. Ya, bersukacita di dalam Tuhan dan kebaikan hati dapat mendekatkan Tuhan. Nah, kenapa saya menyampaikan firman ini karena banyak sekali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kebaikan-kebaikan kita, kemudian kehidupan kita yang di dalam Tuhan itu sungguh menggambarkan Tuhan, saudara-saudara, sungguh merefleksikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang semua egois, semua pengen mementingkan diri sendiri, semua eh, pengennya itu diutamakan, ya saudara-saudaraku, dan eh, bahkan banyak sekali orang-orang yang mereka ingin mendapatkan sukacita, ingin mendapatkan kegembiraan, tetapi dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang keliru, Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya tidak mendapatkan eh, kehidupan yang sesungguhnya, malah kadangkala terjadi perpecahan, malah terjadi pertengkaran. Nah, pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu di dalam bahasa Inggrisnya moderation, diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Sekali lagi saya baca untuk kita semua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Nah, Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini menolong kita, mendorong kita, memotivasi kita supaya kita punya sukacita yang pertama. Yang kedua, supaya kita berbuat baik. Ya, bersukacita bukan bersukacita yang biasa dunia ini dapatkan, tetapi bersukacita yang di dalam Tuhan. Nah, seperti apa? Nah, bersukacita di dalam Tuhan ini, saudara-saudara, nah itu digambarkan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya ini, saudara-saudaraku, inilah bersukacita di dalam Tuhan. Yaitu apa bersukacita? Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka dikatakan ayat ini kita akan berbuah banyak. Kita akan berlimpah-limpah, bukan hanya rohani, mungkin juga jasmani. Bukan hanya sekedar jiwani, tapi juga badani kita sehat, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Ini berbicara bukan hanya sekedar kita selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ini artinya tinggal di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersekutu dengan Dia dimanapun dalam aktivitas apapun,
Kita bersekutu, kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Inilah bersukacita, maka kita bisa bersukacita. Saya menjadi ingat kita dulu pernah diajarin oleh Pak Austen, Bapak Ibu Saudara, supaya inteos, supaya kita bersemangat, antusias, katanya ya ayat ini. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, inilah katanya orang yang antusias, antusias katanya. In theos, in theos, in di dalam theos Tuhan. Dikatakan beliau demikian. Saya jadi teringat di Bandungan waktu itu ya. Kemudian saudara-saudaraku, yang kedua arti tinggal di dalam Tuhan adalah jika kita, saudara-saudaraku, firman-Nya itu di dalam kita, saudara dan kita di dalam firman-Nya itu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya itu di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih diri kita, badan kita, jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, untuk setiap waktu memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan pagi hari ini kita dapatkan. Nah, itu artinya kita bersukacita di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, lalu firman-Nya di dalam kita, dan kita di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, itu artinya bersukacita. Jadi bukan bersukacita di lain-lain, tetapi bersukacita karena ini bukan kita mendapatkan film yang baik, bukan karena kita, saudara-saudaraku, bersukacita karena dunia ini, bukan, tetapi alasan bersukacita adalah di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebaikan hati. Ya, kebaikan hati. Dikatakan sikap yang secara sadar dan terencana dan sengaja. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 16 dan 17 demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu kita menyapa bukan hanya kepada saudara seiman, tetapi kepada setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang, ya, setiap pemberian yang baik yang dianugerahkan yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu berbuat baik, kita tidak berbuat baik, kita berdosa. Nah, kebaikan ini harus secara sengaja dan sadar, bahkan terencana Bapak Ibu Saudara, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Banyak sekali contoh-contohnya, mengucapkan selamat pagi kepada tetangga, hal kecil, hal sangat sederhana, tetapi itu menggairahkan, ya, membuat sentuhan pagi bagi banyak orang bisa bersemangat. Yang kedua, misalkan lagi contohnya berbagi makanan kepada orang-orang. Yang ketiga, saya punya contoh yang luar biasa. Saya punya saudara-saudara itu kalau ulang tahun mereka membiasakan saudara-saudara mengotak-ngotak makanan dalam dus lalu membagikan di jalan-jalan. Dan itu dilakukan bertahun-tahun dan turun-temurun. Bapak Ibu Saudaraku, mereka belum kenal Tuhan tetapi melakukan kebaikan hati itu. Alangkah sempurnanya jika kita punya sukacita yang di dalam Tuhan dan kita punya kebaikan hati bagi banyak orang. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.